Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam sehat selalu. Di sini saya akan membahas mengenai kegiatan budidaya seledri. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil semester 3 ya. Salah satu mata kuliah manajemen produksi di kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan pertanian, prodi agribisnis hortikultura. Oke, langsung saja kita ke kegiatannya. Yang pertama yaitu persemaian benih seledri. Untuk persemaian menggunakan media pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 1:1. Kemudian campuran pupuk kandang dan tanah ini dimasukkan ke dalam tray semai untuk nantinya sebagai media peletakan benih ya di dalam tray. Sebelum dilakukan penyemaian, benih terlebih dahulu direndam dengan air hangat kuku ya, dengan waktu 10-20 menit untuk mempercepat proses perkecambahan. Di sini benih yang digunakan yaitu benih varietas Amigo yang banyak tersedia di toko-toko pertanian wilayah Banyuasin dan Kota Palembang atau wilayah sekitar sini ya. Kemudian benih dimasukkan ke dalam tray semai yang telah berisikan campuran pupuk kandang dan tanah dengan jumlah benih per lubang atau per kotak dalam tray semai tersebut yaitu 1-2 benih. Lalu benih ditutup tipis-tipis dengan media semai yaitu tanah dan campuran pupuk kandang. Setelah itu persemaian diletakkan di bawah naungan atau di tempat teduh dengan posisi hanya terkena sinar cahaya matahari pagi dan tidak terkena cahaya matahari siang ataupun sore agar pertumbuhannya optimal dan tidak mengalami etiolasi atau kekurangan cahaya matahari. Lalu setelah semuanya siap, tinggal dilakukan perawatan dengan penyiraman untuk menjaga kelembaban bibit atau benih. Penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore, yang penting terjaga kelembabannya. Untuk penyiraman ketika di persemaian seperti ini dianjurkan menggunakan hand sprayer agar benih yang tersiram air tidak hanyut atau tidak terbawa oleh air, seperti halnya menggunakan selang air ataupun gayung. Kemungkinan benih yang disemai akan terbawa lari oleh air tersebut. Kemudian bibit seledri yang telah berumur 20-30 hari setelah persemaian dapat dipindahkan ke polybag atau lahan terbuka dengan media tanam sama ya, pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 1:1. Tanaman seledri yang telah berumur 3-4 bulan dapat dipanen dengan cara memotong bagian daunnya atau bagian tangkainya dan juga bisa dicabut sampai ke akar-akarnya. Jika tanaman seledri tidak ingin dipanen atau jadikan bibit kembali, maka dapat diperbanyak dengan cara memisahkan rumpun anakannya. Nah, untuk pemisahan rumpun anakan dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Mengambil tanaman seledri sampai ke akar-akarnya dengan cara dicongkel secara hati-hati ya, agar akarnya tidak putus atau merusak yang bisa menyebabkan seledri sulit untuk tumbuh ataupun pertumbuhannya tidak optimal. Untuk mempermudah pemisahan anakan, seledri dapat dimasukkan ke dalam air ya, seperti ini. Itu juga bisa dilakukan untuk mencegah seledri tidak layu. Ambil beberapa rumpun anakan secara hati-hati ya, agar tidak putus di bagian pangkal batang ataupun pada akar-akarnya. Lalu kemudian ditanam dalam polybag seperti ini ya. Perbanyakan ini dianjurkan dilakukan di sore hari agar tanaman tidak cepat layu ataupun stres. Perhatiin terus ya sampai rumpun anakan di satu tanaman seledri tersebut habis. Pada proses pemisahan rumpun anakan, jika terdapat daun atau tangkai yang menguning, rusak, ataupun berwarna hitam, dapat dibuang saja ya.
karena bisa menjadi sumber penularan atau bibit penyakit bagi tanaman seledri berikutnya. Daun atau tangkai seledri yang menguning, rusak, dan cacat dapat disebabkan oleh adanya serangan hama kutu kebul ataupun kutu daun dan penyakit lainnya yang menyebabkan daun dan tangkai seledri menguning, berwarna coklat kehitaman, gugur, kering, bahkan bisa menyebabkan seledri mati. Hal tersebut dapat diatasi dengan pemberian pestisida nabati dari ekstrak daun pepaya atau pahit-pahitan yang tersedia di lingkungan sekitar. Yang penting ramah lingkungan ya, dan hemat biaya. Tanaman seledri memiliki potensi pasar yang menjanjikan untuk wilayah Banyuasin maupun kota Palembang, karena di wilayah ini terdapat beberapa makanan khas daerah yang memang sangat membutuhkan seledri sebagai penyedap rasa maupun bahan baku pembuatan makanan. Seperti makanan khas daerah wilayah sini yaitu tekwan dan model. Kedua makanan tersebut memang sangat membutuhkan seledri sebagai bahan penyedap rasa. Selain kedua makanan tersebut, seledri juga bisa dijadikan penyedap rasa dan bahan baku tambahan makanan di beberapa masakan seperti sop, soto, bakso, dan masih banyak lagi. Untuk hasil panen seledri segar sendiri dijual atau dipasarkan langsung dari kebun itu berkisar dengan harga 10.000 sampai 15.000 per kilogram atau per ikat ya. Sedangkan seledri yang masih dalam polybag atau dijual dalam bentuk bibit, masih dalam bibit, dijual dengan harga berkisar antara 8.000 sampai 10.000. Nah, jadi untuk produk seledri segar ini di wilayah Banyuasin maupun kota Palembang masih bisa dikembangkan lebih lanjut lagi, melihat kondisi pasar dan potensi pasar yang menjanjikan akan kebutuhan seledri, terutama di kalangan masyarakat dan di bidang kuliner khas daerah Banyuasin dan kota Palembang. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa dibahas mengenai kegiatan seputar seledri versi saya ya. Bila rekan-rekan ada tambahan atau ada saran atau mau berbagi tentang seledri, kegiatan seledri rekan-rekan, bisa ditambahkan di kolom komentar ini ya. Dan bila ada kesalahan dari saya atau kesalahan dari kegiatan praktek saya tentang seledri ini, mohon dimaafkan. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat selalu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.